Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari anatomi tubuh manusia bagian yang kedua, yaitu tentang susunan tubuh dan juga postur tubuh. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat menganalisis susunan sistem anatomi tubuh manusia. Yang kedua, dapat menyajikan hasil kajian hubungan antara anatomi dengan posisi tubuh manusia. Susunan sistem anatomi tubuh manusia terdiri dari 8 sistem organ, yaitu yang pertama, sistem gerak. Yang kedua, sistem peredaran darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Yang keempat, sistem pernapasan. Yang kelima, sistem ekskresi atau pengeluaran. Yang keenam, sistem imun atau kekebalan tubuh. Yang ketujuh, sistem regulasi atau koordinasi. Dan yang kedelapan, sistem reproduksi. Nah, ini merupakan susunan dari organ-organ yang ada di tubuh kita yang membentuk sistem organ dan juga anatomi tubuh kita. Yang pertama yaitu sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang sebagai alat gerak pasif, sendi sebagai penghubung antar tulang dan pengatur arah gerakan, serta otot sebagai alat gerak aktif. Hubungan antar tulang disebut rangka. Selain itu, tulang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah dan juga tempat menyimpan cadangan mineral seperti kalsium dan juga fosfor. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di samping, ada susunan tulang yang menyusun tubuh kita yang disebut dengan rangka. Kemudian, rangka-rangka di tubuh kita itu dipersatukan oleh sendi, sehingga kita bisa mengatur arah gerakan kita. Selain itu, tulang dan sendi itu tidak dapat bergerak sendiri jika tidak ada otot. Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Jadi kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya otot. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga mengangkut hormon, sel imun, dan produk sisa metabolisme. Sistem peredaran darah tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setiap bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya, memotong dan menghaluskan makanan, menyimpan dan mencerna makanan, hingga bisa diserap oleh tubuh, dan juga membuang sisa pencernaan atau feses. Nah, ini merupakan anatomi dari sistem pencernaan di tubuh kita. Yang pertama ada rongga mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk pankreas dan kelenjar ludah itu merupakan kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air untuk memperoleh energi. Jadi, tujuan utama bernapas yaitu untuk memperoleh energi. Karena dengan bernapas, kita dapat memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita yang digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Sistem ini terdiri atas hidung, faring atau tekak, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus atau cabang dari trakea, bronkiolus atau cabang dari bronkus, paru-paru atau pulmo, dan alveolus yaitu gelembung paru-paru, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi, alveolus itu merupakan tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya adalah sistem ekskresi atau pengeluaran. Sistem ekskresi merupakan sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh.
Karena jika sisa metabolisme tidak dikeluarkan oleh tubuh, maka akan bersifat toksik atau racun bagi tubuh kita. Sistem ekskresi terdiri dari 4 organ, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, hati mengeluarkan empedu, dan ginjal mengeluarkan urin. Nah, ini merupakan letak organ ekskresi pada anatomi tubuh manusia. Selanjutnya yaitu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem imun memberikan perlindungan tubuh terhadap serangan benda asing dan infeksi mikroorganisme seperti jamur, bakteri, atau virus. Pertahanan secara fisik yaitu kulit, secara kimiawi oleh enzim, dan secara biologis dilakukan oleh sel darah putih dan flora normal atau mikroorganisme yang secara alami ada di dalam tubuh kita. Contoh pertahanan secara kimiawi oleh enzim lisozim yang terdapat pada air mata, pada lendir hidung, pada ludah, pada usus halus, dan sebagainya. Sedangkan untuk pertahanan secara biologis, contohnya yaitu oleh bakteri Escherichia coli pada usus besar manusia, dan juga bakteri alami yang terdapat pada vagina. Selanjutnya yaitu sistem regulasi. Sistem regulasi atau koordinasi terdiri dari 3 sistem pengaturan respon tubuh, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi yang terdiri atas saraf somatik dan saraf otonom. Nah, untuk sistem saraf ditunjukkan pada gambar di samping. Sistem saraf berfungsi mengontrol seluruh pergerakan tubuh. Sistem hormon mengatur pengiriman impuls secara lamban. Dan sistem indera berfungsi sebagai reseptor yang menerima rangsangan dari luar. Jadi, rangsangan yang diterima oleh indera itu akan diproses oleh sistem saraf kita dan akan diberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Ini merupakan sistem indera yang berada di tubuh kita. Ada 5 sistem indera. Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan, yang kedua ada hidung sebagai indera pembau, yang ketiga ada lidah sebagai indera perasa, yang keempat ada telinga sebagai indera pendengaran, dan yang kelima ada kulit sebagai indera peraba. Sedangkan untuk sistem hormon atau endokrin itu dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar dan organ yang ada di tubuh kita. Contohnya ada kelenjar pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, dan pankreas, serta hormon reproduksi yang dihasilkan oleh testis pada laki-laki dan ovarium pada perempuan. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sistem yang berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur, serta hormon-hormon reproduksi agar manusia dapat menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi dibedakan menjadi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Untuk sistem reproduksi pria, tersusun atas skrotum, testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga hormon reproduksi pada laki-laki, uretra, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Sedangkan untuk organ reproduksi pada perempuan, contohnya ada ovarium, oviduk, uterus atau rahim, cervix atau leher rahim, dan juga vagina, serta organ reproduksi bagian luar yaitu vulva. Nah, untuk sistem reproduksi akan kita bahas di bab terakhir di semester 2 nanti. Selanjutnya adalah postur tubuh. Postur tubuh adalah posisi atau sikap tubuh yang dipertahankan untuk melawan gravitasi bumi ketika berdiri, duduk, maupun berbaring. Secara alamiah, postur tubuh dibagi menjadi 2. Yang pertama ada postur statis atau diam.
yaitu postur yang tetap dalam jangka waktu yang lama atau posisi diam. Pada postur ini, hampir tidak ada pergerakan sendi dan juga otot, sehingga aliran darah yang mengangkut oksigen terganggu dan menyebabkan kelelahan karena pasokan oksigen berkurang. Yang kedua, ada postur dinamis, yaitu postur tubuh yang ditandai dengan adanya perubahan pergerakan. Pada postur ini, terjadi pergantian aktivitas otot, yaitu kontraksi dan juga relaksasi. Akibatnya, aliran darah ke otot bertambah. Selanjutnya yaitu hubungan antara anatomi dengan postur tubuh. Yang pertama ada postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang baik dapat diketahui melalui keadaan tulang punggung, otot, dan juga sendi. Bentuk tulang punggung yang benar yaitu tulang leher melengkung ke arah depan, tulang punggung bagian atas melengkung ke arah belakang, dan tulang punggung bagian bawah melengkung ke arah depan. Sedangkan untuk postur tubuh yang buruk adalah posisi tubuh yang tidak menunjang berat tubuh dengan benar, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran struktur tubuh. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti luka, penyakit, otot yang lemah, dan stres secara emosional. Nah, untuk dampak dari postur tubuh yang buruk ini akan kita pelajari di materi berikutnya. Ini merupakan beberapa contoh dari postur tubuh yang baik dan tidak baik dalam berbagai posisi. Contohnya, posisi ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan juga ketika kita berbaring. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita sering melakukan posisi tubuh yang salah? Apakah posisi tubuh dapat mempengaruhi postur tubuh? Kita akan pelajari di materi berikutnya, yaitu tentang kelainan dan penyakit pada anatomi tubuh manusia. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.